Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tulasem. Yang kami hormati tim penilai pembangunan zona integritas, izinkan kami menyampaikan paparan dari BPS Kota Cimahi bercahaya menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBN bertujuan untuk membangun reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. PPS Kota Cimahi dalam hal ini berupaya untuk menata sistem penyelenggaraan organisasi menjadi lebih baik, lebih efektif, dan efisien menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebagai lembaga pemerintah penyedia data statistik, BPS Kota Cimahi hadir untuk memberikan pelayanan prima terkait data kepada pemerintah, lembaga, institusi, dan masyarakat luas. Upaya peningkatan terus kami lakukan, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia, peningkatan perubahan tata laksana, akuntabilitas maupun kualitas pelayanan publik. Pada paparan ini, kami akan sampaikan outline sebagai berikut. Seluruh ASN BPS Kota Cimahi siap berkomitmen untuk membangun zona integritas yang terbebas dari korupsi dan mewujudkan pelayanan prima menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebagai bentuk komitmen BPS Kota Cimahi dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBN, BPS Kota Cimahi telah melakukan pencanangan zona integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April tahun 2021 yang lalu secara hibrid yang dihadiri oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sebagai narasumber dan juga dihadiri oleh pimpinan BPS Jawa Barat beserta jajarannya. Pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kota Cimahi dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas pada halaman kantor dan website di BPS Kota Cimahi. Proses pembangunan zona integritas dimulai dari proses perencanaan dengan berdasarkan rencana kerja pembangunan zona integritas. Seluruh rencana kerja pembangunan zona integritas terangkum dalam 6 area perubahan yang telah dilakukan pada tahun 2023. Izinkan kami untuk memaparkan dimulai dari area perubahan yang pertama, yaitu manajemen perubahan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai zona integritas, BPS Kota Cimahi telah membentuk tim kerja dan berdasarkan mekanisme pada standar operasional, prosedur yang telah ditentukan dalam proses rapat penentuan tim. Rencana kerja dituangkan dalam timeline yang telah ditentukan sesuai dengan target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan wilayah bebas dari korupsi setiap tahunnya. Evaluasi terhadap pembangunan zona integritas senantiasa dilakukan di setiap area perubahan secara berkala dan telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPS Kota Cimahi juga terus dilakukan melalui kegiatan sharing knowledge terkait perubahan budaya kerja dan pola pikir seperti sharing knowledge core value ASN atau berakhlak. Internalisasi pembinaan statistik sektoral dan internalisasi quality date, kegiatan ini dilakukan dalam upaya menyediakan SDM yang mumpuni sebagai pembina statistik sektoral dan sebagai penyedia data statistik berkualitas. Pada area perubahan kedua, pengelolaan tata laksana. Di BPS Kota Cimahi telah membangun standar operasional prosedur atau SOP dan terus melakukan pembaharuan SOP sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Di antaranya, pembaharuan SOP dikarenakan adanya perubahan mode pencacahan yang semula menggunakan kuesioner manual menjadi kuesioner berbasis aplikasi. Capaian dan kinerja pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP tentunya harus termonitor dan terukur. Oleh karena itu, BPS Kota Cimahi telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan menggunakan aplikasi kinerja pegawai yaitu KeepUp sehingga kinerja pegawai dapat termonitor dan terukur secara real-time, efektif, dan efisien. BPS Kota Cimahi juga memanfaatkan aplikasi hasil karya dari BPS Kabupaten Kota lain, di antaranya Si Cakep untuk pembuatan surat perjanjian kerja atau SPK dan berita acara serah terima BAST Mitra Statistik.
Selain kedua aplikasi tersebut, BPS Kota Cimahi juga mengimplementasikan aplikasi SPBE lainnya seperti SiPecut, Simpek, Back Office, TK Online, dan lain-lainnya. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut senantiasa disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh pegawai. Dalam mewujudkan good governance, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, BPS Kota Cimahi senantiasa memperbaharui daftar informasi publik satker yang dapat diakses melalui website BPS Kota Cimahi, Sirup, dan PPID. BPS Kota Cimahi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP, pemanfaatan SPBE, dan keterbukaan informasi publik yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada area perubahan ketiga, yaitu penataan sistem manajemen SDM aparatur, BPS Kota Cimahi berupaya meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK/WBBM, diantaranya dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penetapan kinerja individu melalui aplikasi KeepUp. Pada tahun 2023 yang lalu, tingkat kepatuhan BPS Kota Cimahi telah mencapai 100% dalam pengisian KeepUp. BPS Kota Cimahi selalu melakukan pengukuran kinerja pegawai di setiap bulannya dengan menerapkan sistem pelaporan aplikasi KeepUp secara terinci. Selain itu juga, sebagai satker yang menerapkan Flexible Working Area atau FWA sebagai contoh percontohan di BPS, pegawai BPS Kota Cimahi senantiasa melaporkan kinerja harian melalui form laporan FWA bagi pegawai yang melaksanakan work from anywhere. Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai juga diterapkan di BPS Kota Cimahi, di antaranya terhadap kepatuhan pelaporan kekayaan pejabat melalui LHKPN, kepatuhan pelaporan pajak melalui SPT, pelaporan kekurangan jam kerja, dan hukuman disiplin bagi pegawai yang menyalahi aturan organisasi. Pada area perubahan keempat, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Selaku pimpinan BPS Kota Cimahi, saya senantiasa terus terlibat langsung hadir pada saat penyusunan perencanaan, yaitu dengan melakukan rapat perencanaan kinerja, rapat penyusunan matrik peran hasil, dan monitoring capaian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja tertuang dalam dokumen perencanaan BPS Kota Cimahi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan setiap tahunnya BPS Kota Cimahi membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah dilakukan, realisasi yang dicapai, dan kesesuaian dengan rencana kinerja yang sudah dirancang sebelumnya. Pada area perubahan kelima, yaitu pengawasan, kami terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Hal tersebut kami tuangkan diantaranya dalam bentuk surat keputusan Kepala BPS Kota Cimahi tentang unit pengendalian gratifikasi di lingkungan BPS Kota Cimahi, berupa banner penolakan gratifikasi dan informasi-informasi layanan Rp0 yang tercantum pada website BPS Kota Cimahi. BPS Kota Cimahi telah menyusun manajemen risiko pada kegiatan yang akan dilakukan sebagai pengendalian dan antisipasi dini dalam rangka meminimalisir kesalahan dan segala risiko yang mungkin terjadi pada setiap proses bisnis yang dilakukan. Sosialisasi dan sharing knowledge mengenai gratifikasi, penerapan SPIP, whistleblowing system, dan benturan kepentingan juga telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan semua pegawai mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, pegawai BPS Kota Cimahi semakin memahami dan mampu menghindari kemungkinan terjadinya gratifikasi dan tindakan korupsi lainnya. Selain itu, BPS Kota Cimahi juga telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat yang tertuang dalam surat keputusan dan menginformasikan beberapa media layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, di antaranya melalui sistem layanan pengaduan di website BPS Kota Cimahi.
Pada area perubahan keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, kami terus berupaya meningkatkan standar pelayanan baik pelayanan langsung maupun melalui media online. 3 poin yang menjadi fokus utama pelayanan kami, yaitu poin pertama, standar pelayanan dan budaya pelayanan prima. Standar pelayanan telah dimaklumkan dan dipublikasikan di website BPS Kota Cimahi, serta telah dilakukan sosialisasi budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal bagi seluruh petugas pelayanan. Hal ini menjadi dasar kami dalam melakukan pelayanan agar pelayanan yang kami berikan sesuai dengan aturan organisasi. Poin kedua, pengelolaan pengaduan melalui spam lapor. Pemanfaatan teknologi informasi berupa buku tamu elektronik dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat per triwulan pada tahun 2024, sehingga dapat diperoleh umpan balik dari pengguna data mengenai kualitas data yang diberikan. Dengan hal tersebut, pelayanan menjadi dapat lebih baik sesuai dengan harapan pengguna data. Sedangkan poin ketiga, penanganan pengaduan dan konsultasi berupa penanganan pengaduan offline pada kotak pengaduan PST dan penanganan pengaduan secara berkala oleh petugas PST, sehingga kanal pengaduan masyarakat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik pengguna media sosial maupun bukan pengguna media sosial. Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Pelayanan Statistik Terpadu di PST BPS Kota Cimahi pada tahun 2023 meningkat menjadi 97,20. Ini berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yang artinya perilaku anti korupsi petugas PST sangat baik. Rencana kerja pembangunan zona integritas telah dilaksanakan seluruhnya dan dengan keterkaitan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta tindak lanjut telah kami sematkan pada tautan berikut. Berikut merupakan hasil monitoring dan evaluasi target zona integritas pada tahun 2023. Dari 11 poin hasil monitoring dan evaluasi tersebut, perlu ditingkatkan 5 kegiatan tindak lanjut, yaitu sebagai berikut. Internalisasi lanjutan mengenai zona integritas kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai memahami materi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Berikutnya, input target capaian ZI pada target capaian kinerja pegawai dan dilakukan evaluasi secara berkala pada aplikasi inovasi buatan BPS Kota Cimahi, yaitu e-Capek. Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut berupa updating SOP per fungsi sesuai dengan proses bisnis terbaru. Hal ini telah kami lakukan pada periode tanggal 2-5 Januari 2024 yang lalu. Perbaikan fitur aplikasi e-Capek, penambahan tanggal penilaian oleh Ketua Tim, sehingga selaku pimpinan saya dapat melakukan kontrol terhadap Ketua Tim yang sudah atau yang belum melakukan penilaian kinerja terhadap anggota timnya. Pemberian reward yang lebih sering terhadap pegawai dilakukan dengan wujud pemberian reward bagi pegawai terbaik secara triwulanan. Sebelumnya, reward kami berikan hanya pada periode tahunan saja. BPS Kota Cimahi terus melakukan inovasi. Di antaranya inovasi berbasis elektronik, yaitu aplikasi e-Capek. Pada aplikasi ini merupakan inovasi yang dibuat oleh BPS Kota Cimahi. Pembuatan aplikasi ini dilatar belakangi perlu adanya aplikasi pemantauan beban kerja pegawai serta progres penyelesaian kegiatan. Dampak dengan adanya aplikasi ini, pegawai dapat termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain itu juga, saya selaku pimpinan dapat melihat secara umum beban pekerjaan dan capaian kinerja pegawai secara real-time. Dalam pelayanan, kami berinovasi dengan pelayanan publik jemput bola. Pada layanan rekomendasi kegiatan statistik sektoral, latar belakang adanya inovasi ini adalah belum optimalnya pemanfaatan layanan rekomendasi kegiatan statistik oleh pengguna layanan. Dampak yang kami rasakan adalah adanya layanan jemput bola ini berupa meningkatnya penggunaan layanan rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Selain itu juga,
Data statistik sektoral menjadi lebih berkualitas karena adanya saran dan masukan dari BPS sebagai pembina data dalam proses bisnis kegiatan statistik sektoral, organisasi, perangkat daerah, atau OPD. Inovasi juga dilakukan pada pembangunan fisik dengan melakukan perubahan layout ruangan pelayanan statistik terpadu atau PST. Hal ini dikarenakan belum tersedianya meja konsultasi yang dilengkapi komputer bagi pengguna layanan, serta kursi tamu yang kurang nyaman bagi pengguna data. Berbagai fasilitas kami sediakan dengan harapan perubahan layout ini membuat pengguna data merasa lebih nyaman dalam memperoleh data, sehingga dapat meningkatkan sejumlah pengguna layanan yang datang serta meningkatnya kepuasan pengguna layanan. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, disediakan fasilitas untuk memudahkan akses ke BPS Kota Cimahi, yaitu berupa jalur kursi roda dan lahan parkir khusus disabilitas. Selain itu juga, telah disediakan ruang relokasi bagi pengguna layanan yang memerlukan. Fasilitas pelayanan publik seperti musola dan titik kumpul darurat juga sudah disiapkan. Era digital saat ini sangat masif dan menyentuh berbagai aspek, sehingga berbagai langkah perlu dilakukan, di antaranya dengan menyajikan data dan berita terkini dalam konten website dan penyedia media sosial. Penyajian data secara daring tentunya semakin memudahkan pengguna data dalam mengakses data BPS Kota Cimahi secara tepat dan cepat. BPS Kota Cimahi juga telah menerbitkan berita resmi statistik ketenagakerjaan sebagai variasi publikasi bagi pengguna data. Berikut merupakan penghargaan yang telah diraih oleh BPS Kota Cimahi. Kami berharap dengan adanya penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Selanjutnya, kami akan memaparkan kolaborasi bersama stakeholder dalam mewujudkan data statistik yang berkualitas. BPS Kota Cimahi senantiasa berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kota Cimahi dalam sosialisasi pelaksanaan sensus maupun survei. Selain itu, Wali Kota Cimahi, Kepala Bapelitbangda, dan Kepala BPS Kota Cimahi, serta Kepala BPS Provinsi Jawa Barat telah membuat komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan Keksosok di Kota Cimahi. Dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kota Cimahi, BPS Kota Cimahi juga menandatangani komitmen bersama dalam tim Satu Data Indonesia Kota Cimahi sebagai pembina data statistik sektoral, serta aktif berpartisipasi dalam rakor Satu Data Jawa Barat secara rutin. Dalam mewujudkan data statistik berkualitas, BPS Kota Cimahi melibatkan beberapa stakeholder, di antaranya organisasi perangkat daerah dan asosiasi dalam penyediaan kerangka sampel perusahaan konstruksi, serta Forum Komunikasi Publik atau FKP Reksosek 2022 yang melibatkan seluruh lurah dan tokoh masyarakat dalam evaluasi data hasil Reksosek 2022 yang lalu. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan. Salah satunya diantaranya adalah dengan adanya uji coba aplikasi Sadarka Jawa Barat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Pembinaan statistik sektoral sebagai implementasi tugas sebagai pembina data dengan melakukan komunikasi secara intens dengan wali data. Setiap tahunnya, BPS Kota Cimahi selaku pembina data bersedia menjadi narasumber pada pembinaan statistik sektoral oleh Diskominfo Kota Cimahi terkait kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau FSS dan pembangunan statistik Kota Cimahi secara berkelanjutan. BPS Kota Cimahi juga menerima kunjungan internship SMP Nurul Aulia Kota Cimahi sebagai wadah edukasi statistik sejak dini kepada masyarakat. Selain itu, BPS Kota Cimahi juga melakukan edukasi statistik kepada lurah dan perangkat kelurahan dalam mewujudkan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Terakhir, BPS Kota Cimahi senantiasa berupaya menyediakan data statistik yang berkualitas kepada seluruh pengguna data, terutama untuk keperluan perencanaan pembangunan Kota Cimahi dengan menjadi narasumber dalam setiap pertemuan. Kami menyadari masih banyak yang harus kami kerjakan, namun kami di BPS Kota Cimahi tidak merasa ragu memantapkan diri menuju perubahan
karena kami memiliki tekad, semangat, dan komitmen bersama untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Terima kasih. BPS Kota Cimahi siap membangun zona integritas menuju